Baik, puji Tuhan. Shalom semuanya. Selamat datang Ibu Mika dan suami tercinta bisa bergabung dengan beribadah pada pagi hari ini. Ya, puji nama Tuhan bagi yang di gereja hadir maupun yang di rumah pagi ini. Hal-hal yang luar biasa yang kita terima daripada Tuhan. Kita bisa datang menghampiri Tuhan, mengucap syukur dan semuanya karena anugerah Tuhan. Ya, saya ingin melanjutkan tema kita di bulan ini tentang menambahkan pengetahuan di dalam iman kita semuanya. Saudara terkasih, betapa bahwa kita sama-sama tahu bahwa iman yang kita punya ini itu tuh anugerah Tuhan. Minggu lalu Bapak sampaikan itu pemberian daripada Tuhan. Bukan karena kita cari, bukan karena kita kejar, tetapi Tuhan yang menaruhkan dalam hati kita masing-masing. Sehingga kita bisa ada hari ini, kita bisa mengenal Tuhan. Tetapi iman yang kita punya, yang kita miliki, bahkan kita tanya, kamu orang beriman nggak? Oh iya, saya orang beriman. Saya dari kecil, saya diajarkan tentang Tuhan Yesus. Saya beriman kepada Tuhan Yesus. Tetapi iman yang kita punya sampai hari ini bukan iman yang pasif, bukan iman yang begitu-begitu saja. Artinya, ya cukuplah saya mengenal Tuhan, cukuplah saya tahu juru selamat saya, cukuplah saya hanya sekedar tahu bagaimana membaca Alkitab dan menghafal ayat dan sedikit berdoa, cukuplah buat saya. Saudara kasih, iman kita Tuhan minta supaya kita aktifkan, bukan sekedar iman yang 10 tahun lalu begitu, hari ini pun tetap sama kayak begitu. Nggak ada sesuatu yang berubah dalam berita masing-masing. Makanya Rasul Petrus menuliskan ayat ini buat kita semuanya. Mari kita kembali baca bersama-sama dalam ayat emas kita di dalam 2 Petrus pasal yang pertama. Mari yang sudah lupa mungkin kita akan membaca kembali 2 Petrus ayat yang pertama. Kita akan mulai dari ayat yang ketiga ya. 2 Petrus yang pertama ayat yang ketiga dikatakan judul perikopnya adalah panggilan dan pilihan Allah. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh dan oleh pengenalan kita dan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Terima kasih. Kita lihat dalam ayat yang kelima, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu.
Kenapa kita harus menambahkan kepada iman kita? Yang Tuhan anugerahkan buat kita, itu modal awal kita, itu benih yang baik yang kita miliki, yang Tuhan kasih. Kenapa kita masih tambahkan dengan hal yang lain? Apakah masih kurang? Cukuplah Tuhan, yang penting aku beriman. Orang yang disalib di samping Yesus, dia sudah beriman, percaya kepada Tuhan, dia akan berangkat ke Firdaus. Masalahnya engkau dan saya nggak disalib di samping Tuhan Yesus, bukan? Kalau kita sama-sama ada di samping Yesus sedang disalib, boleh engkau berkata, Tuhan, kalau kau sampai ke Firdaus, ingatlah aku. Tapi kita sedang bergerak dalam dunia ini, diberi kesempatan hidup oleh Tuhan, dikasih bekal iman oleh Tuhan buat kita masing-masing. Oleh karena itu, oleh karena anugerah Tuhan itu, oleh karena benih yang Tuhan taruhkan itu, mari kita berusaha dengan apa? Santai-santai, dengan apa? Ogah-ogahan. Berusaha dengan apa? Dengan ya kalau sempat diusahakan, kalau enggak, paling enggak enak tuh kalau kita minta tolong seseorang atau bantu seseorang atau apa saja, ya deh nanti saya usahakan. Itu tuh udah kelihatan, nggak jadi, nggak akan ditolong, nggak akan dilakukan. Ya deh nanti ya saya usahain ya. Itu berarti selesai ngomongnya. Tetapi Tuhan berkata, mari kita berusaha dengan sungguh-sungguh. Jangan sekedar nanti saya usahain deh, sungguh-sungguhnya. Nanti saya usahain deh, datang. Nanti saya usahain deh, belajarnya lagi, sama-sama belajar lagi. Nggak akan pernah terjadi. Tapi Petrus katakan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk apa? Menambahkan. Kepada apa? Kepada iman kita sebagai modal awal yang terletakkan di dalam hati kita masing-masing ini. Dengan apa? Dengan kebajikan. Dan hari ini kita belajar tentang apa? Dengan pengetahuan. Apa itu pengetahuan? Sepanjang minggu ini, selama 1 bulan ini, kita belajar banyak dengar tentang apa itu pengetahuan. Pengetahuan seperti apa yang Tuhan maksudkan untuk supaya saya bisa makin bertumbuh di dalam Tuhan. Minggu lalu dikupas dengan lebih dalam, teman-teman belum sempat melihat, boleh buka YouTube-nya kembali. Di Kopeta sampaikan dengan gamblang buat kita masing-masing. Tapi saya ingin menambahkan untuk menutup minggu ini, bulan ini, sudah kasih tentang pengetahuan ini. Judul tema saya adalah Knowledge to Wisdom. Ternyata pengetahuan ini pun juga perlu disempurnakan. Karena pada kenyataannya ada 2 macam pengetahuan. Pengetahuan secara mentah. Pengetahuan masih mentah, artinya apa? Kita hanya bisa menerima informasi saja. Seperti kalau Bu Puji dapat kopas berita dari orang. Peperangan di Ukraina, wah, Putin menyerang Ukraina, misalkan gitu kan. Oh, cuma sekedar baca sekilas, oh iya terjadi peperangan di Ukraina. Lalu Bu Mika dapat resep cara bikin donat yang ngeproy gimana tuh, yang ngembang gimana tuh. Baca tuh, oh ya bumbunya bahannya tuh ada pakai terigu, pakai hes, pakai coklat, pakai bubuk gula, pakai lalu pakai telur, lalu di mix, lalu diadon, dibiarkan. Oke, oh gitu ya. Terima kasih. Itu berita, itu adalah pengetahuan yang kita dapatkan masih mentah. Kita cuma tahu cara bikin donat, kita tahu caranya dari apa bahannya, kita tahu memasaknya bagaimana, kita tahu jalannya bagaimana, proses seperti apa, tahu semuanya. Tapi itu baru sebagian kecil dari pengetahuan yang kita bisa dapatkan. Yang kedua adalah pengetahuan yang kita hidupi, pengetahuan yang dimatangkan, pengetahuan yang kita geluti, yang kita praktekkan. Saya pernah dapat resep, saya coba bikin di rumah. Resep membuat sambal khas dari Banyuwangi. Lupa saya. Oh, sambal tempong. Sambal tempong. Itu sambal dahsyat. Rasanya enak. Tiap ke Bali kita pasti makan sambal itu. Bisa dalam seminggu ke sana tuh bisa 4-5 kali tuh pasti makan sambal itu gitu kan. Saya pengen bikin cara bikin sambal itu. Oh, gampang ya. Cuma cabai sama terasi sama jeruk purut. Lalu di sama mentah gitu. Saya mentah diulek begitu aja. Ternyata mudah sekali bikinnya. Tetapi ketika saya coba praktek di rumah bikin, kok beda ya rasanya? Nggak sama kayak yang di sono ya.
Selalu makanya enak banget. Kenapa ini saya udah bikin persis sama resepnya, kok beda ya? Ternyata itu butuh pengalaman berkali-kali. Mungkin tukang sambal itu bikin, itu udah puluhan kali praktek, ribuan kali mencoba, jutaan kali bikin, sampai akhirnya bisa bikin sambal yang sederhana yang saya pikir semua orang bisa. Tapi ternyata nggak bisa menemukan rasa yang tepat seperti yang pernah kita makan sebelumnya. Pengetahuan seperti ini nggak bisa kita coba baca di YouTube atau lihat di YouTube. Oh, coba gitu doang, gampang itu mah, gue juga bisa. Tukang masak pak, bisa lah kayak gitu doang pak. Ketika praktek mungkin butuh ribuan kali percobaan, butuh berkali-kali dilakukan dengan berbagai macam pengalaman, sehingga inilah pengalaman atau pengetahuan yang kita matangkan, yang kita hidupi, yang buat hidup kita jauh lebih berbeda, berwarna daripada sebelumnya. Yang hanya sekedar tahu, hanya sekedar nempel di kepala, lalu besoknya hilang lagi, hilang lagi, hilang lagi. Terima kasih. Bukankah kita terjebak dalam hal seperti ini? Dalam kekristenan kita sama-sama tahu ada ayat berkata, doa itu besar apa? Kuasanya. Semua tahu? Tahu. Tapi kita nggak berdoa. Iya Pak ya? Iya. Kita tahu doa itu besar kuasanya, tetapi kita nggak berdoa. Kita tahu ibadah itu banyak gunanya. Tahu semuanya? Tahu. Tapi kita nggak lakukan. Betul apa betul? Betul. Kita tahu puasa itu pun baik. Kita lakukan? Tidak. Hanya sekedar informasi, data-data yang kita kumpulkan di kepala kita yang buat kita makin pintar, tetapi tanpa implementasi, tanpa praktek, tanpa kita hidupi, tanpa kita matangkan, pengetahuan itu hanya akan sia-sia. Kenapa sih orang yang baru lulus kuliah harus magang dulu? Nggak langsung ekspor gitu, nggak langsung pinter. Supaya apa? Supaya dia belajar, mempraktekkan apa yang dia pelajari di sekolah, dipraktekkan dalam dunia pekerjaan. Apa yang kita dapat pengetahuan dalam hidup kita sehari-hari, kita praktekkan dalam hidup kita sehari-hari. Kalau engkau tahu doa itu banyak kuasanya, berdoalah. Kalau engkau tahu ibadah itu banyak gunanya, beribadahlah. Kalau engkau tahu takut akan Tuhan itu mendatangkan keselamatan, takutlah akan Tuhan. Jangan hanya sekedar kita menambahkan pengetahuan kepada iman kita, tapi hanya pengetahuan yang sekedar kita mentah saja, hanya sekedar informasi saja, hanya sekedar data saja. Semuanya nggak akan ada gunanya. Tapi mari kita bersama-sama belajar melakukan langkah berikutnya. Setelah kita tahu, kita bergerak maju. Itulah namanya orang yang bijak. Amsal kita coba baca bersama-sama ya. Amsal pasal yang pertama. Kalau kita kembali fokus di ayat yang ke-7, mari kita mulai lihat dari ayat yang pertama sampai yang ke-7. Amsal 1 ayat 1 sampai yang ke-7 dikatakan demikian. Tujuan Amsal ini apa sih? Amsal Salomo bin Daud raja Israel. Untuk apa? Untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Terima kasih. Ini yang Amsal atau penulis Amsal si Raja Salomo dorong kita, orang-orang yang sudah di dalam Tuhan, orang yang sudah menerima kasih karunia Allah dengan iman yang tertanam di hati. Ayo belajar hikmat, belajar didikan, belajar pengetahuan. Yang sudah bijaksana makin bijaksana.
Dia menutup dengan yang ketujuh dikatakan apa? Takut akan Tuhan itu awal pengetahuan. Takut akan Tuhan itu adalah awal pengetahuan. Mari teman-teman semua yang kekasih, yang saya cintai, ketika engkau memiliki pengetahuan, jangan cuma sekedar tahu, hanya sekedar diproses di otak kita aja. Oh ya gitu, aku tahu. Oh ya aku mengerti. Hanya sebatas pengetahuan yang masih mentah, yang belum pernah kita hidupi, yang belum pernah, yang bahkan tidak pernah kita coba gali dan kita matangkan bersama-sama. Ibarat membuat sambal, ya sama bahannya, sama prosesnya, sama ngulaknya, persis, tapi rasanya berbeda. Kenapa? Kita nggak menghidupi, kita nggak matangkan, kita nggak geluti, sehingga betul-betul pengetahuan kita terima itu bisa mendatangkan suatu hal yang baik. Di Amsal juga ada sebuah ayat, Amsal 24 ayat ketiga. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Kita menemukan 3 kata yang luar biasa di dalam ayat 3 ini. Dengan hikmat rumah didirikan. Apalagi? Dengan kepandaian itu ditegakkan. Bahasa Inggris dikatakan dengan knowledge itu ditegakkan. Dan dengan pengertian, dengan wisdom, dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan berbagai macam barang-barang yang berharga. Saudara kasih 3 poin penting ini terangkum jadi satu yang gak kita bisa pisahkan bersama-sama. Kita mulai berangkat sekarang dari mulai sekedar tahu, dari mulai hanya sekedar berpengertian kepada hikmat, menjadi seorang yang bijaksana. Sekarang saya mulai sadar, mulai ngeh gitu ya, bahwa kita ini makin tua tuh makin bolot. Kadang suka makin bodoh gitu kan. Anak-anak kita juga mungkin mulai nggak sabar sama kita gitu kan. Sama seperti kita juga kadang suka nggak sabar ya sama orang tua kita yang makin hari makin menurun gitu kan. Tapi berbedanya apa? Kita makin tua makin bijak. Jadi berbeda. Yang dulunya kita mengutamakan kepandaian, tapi makin tua kita merasa bahwa bukan lagi kepandaian yang aku cari, tapi apa? Wisdom, hikmat. Biar orang tua bijaksana. Itu yang orang mulai rasakan, sadar nggak sadar kita akan mulai bisa merasakan ini bahwa oh iya, tingkat kepintaran kita lama-lama akan mulai turun. Tapi bijaksana kita mulai naik. Harusnya kayak gitu, amin. Harusnya kayak gitu. Ini yang kita kejar bersama-sama. Amsal tuliskan bahwa kalau kita bikin rumah itu perlu hikmat. Mendirikan aja itu juga perlu sesuatu yang bisa kita lakukan dengan kepandaian. Lalu ketika kita menata rumah kita mesti ngerti caranya bagaimana untuk bisa menatanya. Itu tergabung dalam satu kalimat yang luar biasa, dalam satu ayat yang luar biasa yang kita bisa baca bersama-sama hari ini. Tetapi terima kasih, mari kita buang hal-hal yang dulu mungkin kita masih lakukan sampai hari ini, yang memiliki pengetahuan hanya sekedar tahu. Banyak yang tahu tapi kita abaikan. Contohnya apa? Saya pernah sharing sama teman-teman semuanya ketika saya dan keluarga ke Bali pakai mobil. Itu waktu baru masuk Bali itu ada satu sensor di mobil saya itu yang nyala terus. Itu filter oilnya tuh nyala terus. Waduh, nyala terus nih, gawat nih. Kalau nanti saya tahu ini adalah filter solar. Kalau filter solar itu sampai mampet, itu mobil bisa mogok kapan saja dan kita nggak pernah tahu kapan mampetnya gitu kan. Baru sampai Bali masa kudu ke bengkel dulu gitu kan. Nanti aja deh dibesokin. Sampai seminggu di sana masih nanti aja gitu kan. Sampai pulang lagi ke Bogor masih dibesokin lagi gitu kan. Sampai lama-lama bahaya nih kalau sampai di tengah-tengah tol ternyata sampai mampet, celaka kita. Akhirnya ya udahlah, gantilah, lalu hilang. Lebih tenang rasanya. Tetapi ketika kita mengabaikan apa yang saya tahu ini, itu di jalan udah nggak tenang. Itu jalan tol dari Probolinggo sampai Bogor kan jauh ya, ribuan ratusan kilo gitu kan. Tetapi ketika saya abaikan ini rasanya
di jalan tuh nggak pernah tenang gitu kan. Aduh, masuk kota berikutnya ganti nggak ya? Masuk kota berikutnya ganti nggak ya? Sampai saya abaikan semuanya. Sampai tiba di Bogor masih saya abaikan. Betapa banyak di antara kita yang tahu itu terjadi tapi kita abaikan. Yang kedua, baru kemarin kejadian. Jadi saya baru ternyata mobil yang sama itu ban depan sebelah kiri itu di pinggirnya itu udah sobek. Jadi ada garis sobekan gitu, mungkin kena trotoar atau apa gitu ya, sobek. Wah, sobek nih. Udah deh, diantepin. Berminggu-minggu, beberapa bulan bisa antepin. Sampai kemarin pas saya parkir di rumah, pas sore-sore kita mau pergi, tiba-tiba, kempes bannya kempes. Rupanya kempes dari mana? Dari sobekan samping ban sebelah kiri itu. Bayangkan kalau lagi kecepatan tinggi di jalan tol, mungkin tiba-tiba tekanannya udah nggak tahan lagi, lalu pecah di situ, itu ngeri. Padahal sebelumnya saya udah tahu ada sobekan di sana, saya abaikan. Banyak di antara kita yang tahu, punya pengetahuan akan banyak hal tentang kebenaran, tentang Tuhan dan lain sebagainya, tapi kita abaikan. Udahlah, aku cukup tahu gitu. Kita abaikan. Tunggu waktunya saja itu, Pak. Tunggu waktunya saja. Seperti ban mobil saya tiba-tiba bisa bocor, untung nggak pecah di jalan. Atau filter solar yang nanti suatu hari tiba-tiba mampet. Itu tinggal tunggu waktu saja. Kita kan nggak tahu kapan terjadinya. Tapi itu akan terjadi. Perlu kita antisipasi ketika tahu, oh ya lakukan, cepat ganti, cepat berubah, cepat berbalik, cepat bertobat kalau perlu, supaya nggak sampai hancur berantakan. Apalagi kita banyak kali tahu, tapi kita melanggar, betul? Udah tahu Pak Paulus kalau ke Jalan Surya Kencana kudu pakai helm, kekeh nggak pakai helm, tahu nggak Pak akibatnya apa? Ya udahlah, itu pas ditilang ataunya nggak peduli. Pak cuma deket Pak, coba ke situ doang, nggak peduli. Karena Pak melanggar. Bapak tahu kesalahannya. Polisi itu kadang-kadang gitu. Bapak tahu kesalahannya. Tahu Pak. Kenapa dilakukan? Ini penyakit kita, bukan? Ini penyakit kita. Saudara dan saya juga melakukan hal yang sama. Kita tahu, kita abaikan. Kita tahu, tapi kita langgar. Kita udah tahu, tapi kita terus melanggar terus. Ada sebuah perumpamaan tentang menabur. Ada beberapa tempat yang menabur di pinggir jalan, menabur tempat yang berbatu-batu, menabur tempat yang berduri, menabur tempat yang subur. Saya mencoba menerjemahkan dengan sisi yang berbeda ya. Kadang-kadang kita juga salah menabur. Menabur di mana? Harusnya di mana harusnya? Di tanah yang subur. Mestinya kan gitu. Kalau mendapat buah, tabur di tempat yang subur. Tapi kita menabur di mana? Tempat yang berbatu-batu. Siapa tahu tumbuh. Udah nggak bakal tumbuh. Udah tahu nggak bakal tumbuh, kita lempar ke sana taburan kita. Atau kita tabur di mana? Kita tabur tempat yang berbatu-batu. Tumbuhlah. Kan ada batu, kan ada tanahnya. Pasti tumbuhlah. Mungkin tumbuh, tapi nggak lama. Di tempat yang berduri kita juga tabur. Nggak apa-apa lah, sama-sama tumbuh tuh, sama-sama tanaman. Bukan akan tumbuh. Tapi lama-lama juga dia gak akan maksimal. Ini kita lakukan. Ini kita lakukan bersama-sama. Kita tahu, tapi kita langgar. Ada kali kita mesti tingkatkan lagi. Setelah kita mulai pintar, mari kita melangkah ke berikutnya apa? Kita makin berhikmat. Kita makin bijaksana. Ini yang Tuhan mau. Jadi selalu kasih, jangan sekedar memproses kepintaran kita kepala kita. Untuk kita kelihatan lebih pintar, atau mungkin bisa buat menjatuhkan orang lain. Ada kan orang yang pintar tapi minterin orang? Ada nggak Bu? Pintar terus minterin orang, artinya nipu orang gitu kan? Banyak investasi bodong, ternyata bohong gitu kan? Pintar ngomongnya, pintar rekrut banyak orang, hartanya begitu banyak, tapi karena pinternya dia minterin orang dan suatu hari juga dia akan jatuh. Selalu kasih. Hari ini mari kita berubah, bergerak. Mari kita proses pengetahuan kita dari sebuah pengetahuan yang kita hidupi, yang kita matangkan, supaya engkau dan saya menjadi lebih bijaksana lagi. Kalau engkau tahu berdoa, berdoalah. Kalau engkau tahu berpuasa, berpuasalah.
Kalau engkau tahu beribadah, beribadahlah. Kalau engkau tahu baca firman Tuhan menguatkan engkau, bacalah. Kalau engkau tahu cari Tuhan untuk sumber kehidupanmu, carilah Tuhan. Ayub berkata, bukan karena kata orang aku mengenalkan engkau, tapi mataku sendiri melihat keselamatan itu daripadamu. Ayub mengalaminya. Ayub mengalami setelah diproses hidupnya, setelah dia memberikan diri untuk diproses pula di sana, dan dia mulai mengenal Tuhan. Tapi hari ini kita belajar bahwa hikmat ternyata lebih tinggi daripada sekedar pengetahuan. Suatu hari pengetahuan akan makin lama makin turun kadarnya. Tapi hikmat di dalam Tuhan, yang Tuhan berkati, yang kita hidupi, yang kita lakukan, itu akan makin bertumbuh-tumbuh dan bisa menguatkan banyak orang. Banyak orang pintar, tapi sedikit orang berhikmat. Banyak orang pandai, tapi nggak banyak orang yang berhikmat. Tapi hari ini saya mendorong teman-teman semua, tak kasih, baik yang di sini maupun di rumah, mari jangan cuma sekedar punya data yang banyak, punya kepintaran yang banyak, tapi kita nggak pernah mau memprosesnya, kita nggak pernah mau mematangkannya. Dia sesuatu yang berharga, untuk kita maupun untuk orang lain. Itu selalu akan berimbas. Hikmat yang kita miliki itu buat kita baik, buat orang pun akan menjadi baik. Pertanyaan pagi ini adalah, hari ini kita ini orang yang berpengetahuan atau orang yang berhikmat? Kalau hari kau merasa aku punya banyak pengetahuan, bagus. Saya juga pengen punya banyak pengetahuan. Saya juga masih baca-baca buku sampai hari ini. Saya juga masih baca dan artikel di internet sampai hari ini. Buat apa? Supaya saya makin tahu. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Mari kita berubah. Kita proses apa yang kita terima sebagai data di kepala kita ini, kita hidupi, kita matangkan. Supaya beransur makin berhikmat. So makin pandai bikin sambal. Itu ilustrasi seperti itu. So makin pandai kita mengelola hidup. Kita makin pandai, makin mengerti kehendak Tuhan dalam diri kita masing-masing. Amin, selalu kasih. Mari tambahkan kepada iman kita pengetahuan. Saya kasih plus sedikit, hikmat juga. Minta Tuhan supaya memberikan hikmat itu kepada engkau yang kau upayakan, sehingga betul-betul engkau dan seperti Raja Salomo ketika ditanya sama Tuhan, Salomo, akan kau minta daripadaku, akan ku berikan semuanya kepadamu. Apa dia minta? Dengan minta kekayaan, dengan minta uang. Dia katakan, Tuhan, berikan aku hikmat untuk mengelola bangsa ini. Berikan aku hikmat untuk memimpin bangsa ini. Dan dia dapatkan lebih dari sekedar hikmat, tapi berkat kekayaan pun dia dapatkan. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita bersama-sama saudara kasih.